berkumpul bersama dalam ruang Zoom meeting dalam agenda ceria, yakni ceramah Ramadan Ba'da Asyar. Kita akan belajar bareng dan sama-sama kajian bareng, dan semoga Allah senantiasa meridhoi kita semua, serta memberikan kita keberkahan pada sore hari ini dan seterusnya. Serta sholawat beserta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, yang terhormat Ketua Asosiasi Program Studi Pendidikan Agama Islam Indonesia, yakni Ibu Dr. Sari Narulita LCMSI, yang saya hormati Sekjen Asosiasi Program Studi Pendidikan Keagamaan Islam Indonesia, Ibu Dr. Rihlah Nur Amalia MA, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan Program Studi Pendidikan Keagamaan Indonesia, yang saya hormati narasumber kita pada kajian hari ini, yakni Bapak Dr. Halomuan MPD, serta yang saya hormati seluruh dosen dari program studi pendidikan keagamaan Islam di seluruh Indonesia, khususnya serta yang tidak saya lupakan juga, yakni kepada seluruh sivitas akademika dan para peserta ceramah Ramadan pada sore hari ini yang berbahagia. Baik, para hadirin sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh hadirin yang sudah hadir pada ruang Zoom meeting pada kajian kali ini, yakni kajian ceria atau biasa kita kenal dengan ceramah Ramadan Ba'da Asyar, dan merupakan kajian perdana dari rangkaian Ramadan pada tahun ini. Kemudian dengan tema pada kajian kali ini yaitu mengenai optimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan. Sebelumnya, suatu kebanggaan bagi saya Muhammad Aris Brizi, mahasiswa program studi pendidikan agama Islam Universitas Negeri Jakarta, selaku pewara yang akan memandu kajian kita pada sore hari ini, dan tentunya dengan tema kajian yang sangat keren banget, dan juga akan dibawakan oleh narasumber yang nggak kalah keren, yakni guru kita, yaitu Bapak Dr. Halomuan MPD. Baik, para hadirin sekalian, sebelum kita berlanjut ke acara berikutnya, eh, kita akan mengawali kajian pada sore hari ini, yakni dengan sama-sama kita mendengarkan serta membaca lantunan ayat suci Al-Quran yang pada kali ini akan dipimpin oleh Saudara Fajriansah. Oleh karena itu, para hadirin sekalian dapat membaca ayat suci Al-Quran pada share screen yang akan ditampilkan. Mungkin boleh ditampilkan terlebih dahulu share screen-nya. Oke, kita akan membaca ayat suci Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Saudara Fajriansyah. Nanti ketika setelah ada share screen-nya, hadirin sekalian boleh untuk sambil mengikuti dari surat Al-Baqarah yang akan dibacakan oleh Saudara Fajriansyah. Apakah sudah terlihat? Oke, baik. Oke, sudah terlihat. Oleh karena itu, langsung saja saya silahkan kepada Saudara Fajriansyah untuk membacakan tilawah Al-Quran. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masya Allah. Setelah kita mendengarkan dan juga membaca lantunan ayat suci Al-Quran, semoga Allah senantiasa melipatkan pahala kita dan juga tercatat sebagai amal baik bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada Saudara Fazriansyah yang sudah memimpin kita untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Baik, para hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk lebih menyempurnakan untuk mengawali pada kajian sore hari ini, marilah sama-sama kita bersolawat bersama kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana solawat pada kali ini akan dipimpin oleh saudari kita, yakni saudari Iftinani Lulu Nabila. Oleh karena itu, para hadirin disilahkan untuk mengikuti solawat bersama dan juga sama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Ibtinani Lulu Nabila, langsung saja saya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Busyra lana nilnal muna zalal ana wafalhana والدهر أنجز وعده والبشر أضحى لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفالهانا يا نفس تيبي باللقاء يا عين قري عينا يا نفس تيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى
زال العنا وفالهانا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, kita sudah sama-sama melantunkan sholawat dan juga ini merupakan salah satu awal kebaikan bahwasannya di program studi pendidikan agama Islam sendiri, khususnya di Universitas Negeri Jakarta, kita biasa melaksanakan acara atau kegiatan yang diawali dengan sholawat. Semoga dengan sholawat ini kita sama-sama dapat mengobati rasa rindu kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kita juga akan mudah-mudahan akan diberikan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, para hadirin yang berbahagia, tentunya acara ini diselenggarakan sebagai bentuk kita melaksanakan ibadah untuk menuntut ilmu dan juga bersilaturahmi dengan Ikatan Asosiasi Program Studi Pendidikan Keagamaan Indonesia. Nah, walaupun dalam ruang Zoom meeting, para hadirin sekalian, namun tidak mengurangi kehidmatan kita untuk melaksanakan kebaikan serta untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, para hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita simak sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Rihlah Nur Amalia MA selaku Sekjen Asosiasi Program Studi Pendidikan Keagamaan Indonesia. Kepada Ibu Dr. Rihlah, saya silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ketua Umum Asosiasi Prodi Pendidikan Keagamaan Islam, Ibu Dr. Sarina Rolita LCMSI. Di sini hadir juga para ketua, ada Pak Dr. Furqon, kemudian ada banyak sahabat-sahabat kami juga yang telah hadir di dalam kegiatan sore hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati serta anak-anakku yang kami cintai, perlu kami sampaikan bahwa APKI ini adalah Asosiasi Prodi Pendidikan Keagamaan Islam yang merupakan organisasi fokus pada pengembangan pendidikan dan peningkatan kerjasama antar prodi keagamaan Islam di bawah perguruan tinggi umum, khususnya perguruan tinggi umum negeri tadinya. Berbagai agenda dan program kami susun bersama untuk menyatukan satu visi dan misi dalam mengembangkan syiar APKI sebagai prodi keagamaan di bawah perguruan tinggi umum. Salah satu program kegiatan APKI ini yang digawangi oleh Ibu Ketua, ini adalah kegiatan Ramadan. Ini luar biasa, Ibu Ketuanya ini gercepnya luar biasa dalam mengadakan kegiatan-kegiatan untuk APKI. Dan ini mudah-mudahan menandakan bahwa APKI sebagai asosiasi program studi siap untuk mengembangkan pendidikan dan keagamaan, baik itu dalam konteks keprodian dan juga dalam konteks umum. Terima kasih tentunya kami haturkan kepada narasumber hari ini dan juga mungkin nanti ke depan akan dilanjutkan oleh narasumber-narasumber yang luar biasa. Pada intinya mudah-mudahan kegiatan ini adalah bisa memberikan manfaat bagi kita yang mendengarkan untuk bisa sama-sama meningkatkan kualitas keilmuan dan ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas nama sekretaris. Sebenarnya Bu Ketua ada, saya diminta untuk menyampaikan sambutan. Terima kasih dan selamat untuk mendengarkan dalam kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Rihlah Nur Aulia atas kata sambutannya.
dan juga sekaligus memberitahu kita semua mengenai APKI itu sendiri apa, teman-teman semua. Nah, teman-teman semua, tadi kita sudah sama-sama membuka agenda kita pada sore hari ini dengan melantunkan ayat suci Al-Quran, kemudian membaca salawat, dan juga kita sudah simak bersama sambutan dari Ibu Dr. Rihlah. Kemudian nih teman-teman, sebelum kita masuk ke kajian pada sore hari ini, mungkin aku di sini boleh untuk absen dulu nih dari teman-teman, kira-kira dari universitas mana aja, boleh untuk teman-teman absen di kolom komentar untuk meramaikan kira-kira dari mana aja sih teman-teman supaya kita bisa kenalan gitu. Boleh teman-teman untuk berkomentar kira-kira teman-teman dari mana atau asal universitasnya atau dari asal mahasiswa umum gitu teman-teman. Oke, sambil kita menunggu teman-teman untuk mengabsen di kolom komentar atau di kolom chat, teman-teman semua, saya ingin mengingatkan kembali bahwasannya pada kajian kali ini kita mengambil tema mengenai mengoptimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita tahu bahwasanya di bulan suci Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan bulan ini dibandingkan bulan-bulan yang lain, dan juga Allah melipat gandakan pahala kita di bulan suci Ramadan ini, serta Allah juga membukakan pintu ampunan seluas-luasnya di bulan suci Ramadan ini. Baik, di bulan yang berkah ini tentunya kita dapat sama-sama berlomba-lomba dalam meningkatkan ibadah kita dan juga mengoptimalisasikan ibadah kita, dan nanti akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat amat keren, yaitu Ustadz Halomoan MPD, yang kemudian teman-teman boleh banget untuk menyimak dan juga menulis sebagai catatan, dan nanti teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin berdiskusi, teman-teman boleh sekali untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung ataupun di kolom komentar. Mungkin nanti akan ada sesinya teman-teman di akhir, jadi buat teman-teman boleh untuk di mute terlebih dahulu audionya, dan juga boleh untuk dinyalakan dari video Zoom meeting-nya. Oke, baik teman-teman semua, sedikit biografi dari Ustadz Halomoan MPD, merupakan dosen pendidikan agama Islam dari Universitas Negeri Padang, yang mana beliau ini akan menjadi narasumber kita pada sore kali ini. Mungkin kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, Mas Aris sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Baik, mungkin kita akan banyak belajar banget nih dari Ustadz mengenai bagaimana cara mengoptimalisasi ibadah kita di bulan suci Ramadan, di mana kita tahu bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustadz. Jadi mohon Baik, arahan dan juga bimbingannya. baik. Mudah-mudahan bisa berbagi dengan teman-teman yang ada di sini. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya langsung silahkan saja kepada Ustadz Halomoan MPD untuk memberikan kajiannya pada sore hari ini. Oleh karena itu, langsung saja saya silahkan. Silahkan Ustadz. Baik, Mas Aris itu bisa di-share ya screen-nya atau saya sendiri. Oke, baik Ustadz. Mungkin izin untuk kami akan men-share screen dari PPT yang sudah Oke, di... Oke, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan tahmid yang kita bacakan, Allah senantiasa menambahkan nikmatnya untuk kita semua yang hadir, baik itu nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat iman, dan nikmat ilmu, untuk tetap lancar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Ketua Umum APKI, Bu Sekjen, Bu Dr. Rihlah Nur Amaliyah, pimpinan-pimpinan Prodi Pendidikan Keagamaan Islam. Kalau di UNP sendiri sudah pendidikan agama Islam, ada Bapak Dr. Al-Furqon
sudah memberikan kesempatan untuk bisa menemani teman-teman di webinar Zoom pada sore hari yang berbahagia ini. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja bahwa judul webinar Zoom kita sore ini adalah optimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan. Sebelumnya, saya ingin memulai dengan sebuah pantun. Sore-sore ini kan cari yang segar-segar enaknya ini. Pantunnya adalah es kelapa rasanya segar, biar manis ditambahin gula. Bulan puasa nggak boleh mager, ayo semangat cari pahala. Nah, itu. Cakep. Kok telat itunya, Mas, pantunnya. Oke, baik. Langsung saja muqaddimah. Kita awali dari firman Allah di dalam Quran, surah Az-Zariyat, surah yang ke-51, ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maknanya apa? Bahwa seluruh aspek kehidupan kita mesti dan harus dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan lagi di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 162 sampai 163, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri, muslim. Artinya apa? Bahwa seluruh aktivitas ibadah kita, termasuk ibadah kita di bulan suci Ramadan, kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istimewanya puasa yang kita jalankan di bulan suci Ramadan ini disebutkan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa seluruh amal manusia, kullu amal ibnu Adam, anak cucu Adam, itu bagi dia, kecuali puasa. Dan puasa ini kata Allah untukku, dan saya yang akan menentukan balasannya. Nah, hadis ini itu dijabarkan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia katakan, kenapa Allah mengatakan demikian? Karena yang pertama bahwa dalam ibadah puasa itu tidak ada riaknya. Di dalam sholat mungkin ada riaknya. Di dalam sodakoh mungkin banyak peluang riaknya. Umroh, haji, apalagi sekarang sedikit-sedikit selfie, ketika di makam Rasulullah selfie, ketika di Ka'bah mungkin banyak unsur riaknya. Tapi di bulan Ramadan, apa yang mau diriakan dengan keadaan lapar, haus? Maka itulah yang dimaksud oleh Allah di dalam hadis qudsi, bahwa puasa itu hanya untuk Allah semata. Yang kedua disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa khusus untuk puasa Ramadan itu hanya Allah yang tahu balasannya, dan tergantung kadar keimanan orang yang menjalankan puasa tersebut. Dan termasuk amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah puasa Ramadan. Dan ini adalah ada hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi memberikan kabar gembira kepada para sahabat dan kepada kita para umatnya, telah datang bulan suci Ramadan yang berkah, di dalamnya diwajibkan berpuasa, dibukakan pintu-pintu surga, ditutup rapat-rapat pintu-pintu neraka, dan di dalamnya ada Lailatul khairum min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maka siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalang. Artinya, kalaulah di Ramadan ini dia tidak bisa berbuat baik, maka akan sulit diharapkan dia akan baik di bulan-bulan berikutnya. Nah, inilah ayat
dan hadis yang menjadi latar belakang kerangka berpikir, yang menjadi tolak berpikir pentingnya kita mengoptimalkan ibadah, terutama dan terkhususnya di bulan suci Ramadan. Baik, selanjutnya adalah pengertian optimalisasi ibadah. Optimalisasi ibadah adalah perjuangan yang konsisten dalam mengerahkan semua potensi diri untuk peningkatan amal ibadah yang menyeluruh dan efektif. Nah, optimalisasi ibadah adalah perjuangan. Artinya ibadah kita ini betul-betul sangat membutuhkan perjuangan. Karena apa? Karena dalam ibadah kita dihalangi oleh hawa nafsu, dihalangi oleh syaitan, dan dihalangi oleh dosa-dosa kita. Ternyata dosa yang pernah dilakukan itu dapat membuat malas untuk beribadah. Dan bahkan dalam satu riwayat disebutkan bukannya kita yang sibuk, bukannya waktu yang tak sempat, tapi ternyata Al-Quran itu sendiri tidak sudi untuk dibaca oleh orang yang lidahnya ahli maksiat. Dan perjuangan itu mesti konsisten. Konsisten dalam mengerahkan semua potensi diri, termasuk potensi ilmu, potensi jiwa, harta benda, dan semua yang diberikan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu harus menyeluruh, harus holistik. Bukan hanya ibadah sholat saja, bukan hanya hubungan dengan Allah saja, tapi di sana juga ada ibadah sosial, kepedulian terhadap sesama. Boleh jadi amal kita yang diterima adalah karena kita memberikan iftar atau perbukaan untuk garin misalnya, atau untuk orang-orang fakir miskin yang membutuhkan. Dan itu harus efektif. Efektif itu tepat guna, artinya ibadah yang membahagiakan, menyucikan hati, dan menguatkan jiwa. Baik, selanjutnya urgensi dari optimalisasi ibadah. Yang pertama adalah optimalisasi ibadah ini dimotivasi oleh pemanfaatan nikmat Allah dalam hidup yang sementara ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu. Nabi mengatakan, manfaatkanlah igtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, yaitu masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kalau sudah tua, maka saatnya untuk bernostalgia. Maka adik-adik dan yang masih muda saat ini, maka masanya untuk mewanti-wanti agar tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Yang kedua adalah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Sihataka qabla saqamika. Maka di saat kita sehat walafiat, maka kita maksimalkan ibadah, terutama terkhusus di bulan suci Ramadan, puasanya, sholatnya, tilawah Al-Qur'annya, dan sedekahnya. Kemudian masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Mudah-mudahan semua yang hadir di Zoom webinar kali ini adalah orang-orang kaya insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan ternyata teman-teman, bersedekah di waktu miskin atau tidak punya itu sebenarnya lebih mudah daripada saat kaya. Kenapa demikian? Karena orang miskin anggaplah dia punya uang 10.000, maka untuk bersedekah 5.000 itu masih dia kuat-kuatkan untuk memasukkan ke kotak amal. Punya duit 100.000, dia sisihkan 50.000 untuk kotak amal, untuk fakir miskin misalnya. Tapi kalau dilihat dari persentasenya, 5.000 itu sudah 50% dari uang yang ia miliki. 50.000 itu sudah 50% dari 100.000 yang ia miliki. Berbeda halnya dengan orang yang kaya. Katakanlah dia punya uang
100 juta misalnya, maka paling kuat dia infak 500.000. Biasanya begitu. Paling kuat lagi 1 juta. Jarang yang punya duit 100 juta lalu berinfak 50 juta misalnya. Itu kan udah 50%. Dibandingkan 1 juta yang ia keluarkan, dibandingkan 50.000 yang dikeluarkan oleh si miskin tadi, itu lebih besar pahalanya yang dikeluarkan oleh yang miskin tadi. Karena dari persentase hartanya itu lebih besar. Apalagi kalau punya duit 1 miliar misalnya, jarang-jarang itu dia infak 500 juta sekaligus. Itu jarang-jarang dia keluarkan 100.000. Dan makanya saat sulit, saat sempit itu sebenarnya peluang untuk meraih pahala melalui sedekah itu lebih besar. Kemudian masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Dan yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautika, dan masa hidup sebelum datang masa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, dan Tahqiq Albani juga menyebutkan bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian yang kedua, urgensi untuk optimalisasi ibadah itu adalah sangat kita butuhkan untuk mendapatkan efektivitasnya berupa kemurnian tauhid, kesucian hati, kekuatan ibadah, kekuatan iman, keindahan akhlak, kesinambungan dakwah. Ini Allah katakan, ayat ini berkaitan dengan sholat tahajud. Nah, sholat tahajud ini sangat penting, teman-teman, saudara-saudari sekalian. Khususnya di bulan suci Ramadan, kita sudah bangun untuk makan sahur. Maka sebelum makan sahur itu sempatkanlah untuk sholat tahajud, minimal kita dapatkan 2 rakaat. Di ujung ayat ini Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabi, bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Artinya apa? Untuk mendapatkan ibadah yang optimal, untuk mengoptimalisasi ibadah kita di bulan suci Ramadan khususnya, itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Baik, selanjutnya adalah kiat optimalisasi ibadah Ramadan. Yang pertama adalah belajar tentang ilmu peningkatan amal ibadah efektif, terutama khususnya amal hati. Amal hati, tafakur, maka kita butuh untuk mengupgrade ilmu-ilmu kita untuk mendapatkan hati yang betul-betul qalbun salim, kemudian tafakur untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah tetap aktif, bergerak dan produktif. Puasa secara kasat mata mungkin melemahkan fisik, melemahkan badan, tapi pada hakikatnya kita sedang memberikan waktu istirahat yang cukup untuk perut sebagai mesin yang mencerna makanan sehingga menghasilkan tenaga yang lebih besar, yang kuat, sehingga lebih produktif dan memiliki etos kerja yang meningkat. Mungkin inilah yang disebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sumu tasihu, puasalah agar kalian sehat. Dan ternyata terbukti pencapaian-pencapaian besar di dalam Islam khususnya itu terjadi di bulan suci Ramadan. Salah satunya adalah Perang Badar, yang mungkin secara logikanya Nabi tidak mungkin menang dengan para sahabat, tapi ternyata Allah berkehendak lain, Nabi dan para sahabat menang. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa proklamasi kemerdekaan kita pada 9 Ramadan 1364 Hijriah itu juga terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah membentuk komunitas pejuang Ramadan. Nah, ini penting. Membentuk komunitas itu penting. Di lingkungan sekitar kita berkumpul 5-7 orang yang komitmen untuk mengkhatamkan Al-Quran, yang komitmen untuk mengumpulkan sembako atau takjil untuk dibagi-bagikan.
atau membuat komunitas melalui grup WA misalnya. Di dalam grup WA itu ada khatam Quran. Saya sampai sekarang alhamdulillah dengan ada komunitas kawan-kawan LPDP itu masih membuat khatam Al-Quran itu sekali sebulan. Satu orang 1 juz, 30 orang itu 30 juz sehingga bisa khatam sekali sebulan. Dan itu penting untuk kita jaga. Kemudian selanjutnya adalah menyusun perencanaan optimalisasi ibadah Ramadan kita. Mesti ada planning yang baik. Kita mau khatam Al-Quran selama Ramadan ini berapa kali. Sehingga kita bisa menentukan berapa juz yang harus kita selesaikan dalam sehari. Dalam Ramadan ini sholat tahajudnya harus di-manage sehingga waktu istirahatnya bisa diatur agar bisa tahajud. Begitu juga dengan tarawih dan ibadah-ibadah lainnya. Kemudian selanjutnya adalah memaksimalkan infak sedekah. Nah, Nabi satu kali pernah ditanya, apakah yang paling utama amalan di dalam Islam ya Rasulullah? Nabi saat itu menjawab adalah sedekah di bulan Ramadan. Artinya sedekah di Ramadan itu amalannya dilipat gandakan oleh Allah. Dan kenapa Nabi menyebutkan hal demikian? Kenapa yang tidak disebutkan puasanya? Salah satunya agar umat Islam patuh sami'na wa ata'na dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, dengan apa yang dilarang oleh Allah. Tanpa melihat ini wajib, tanpa melihat ini sunnah, tanpa melihat ini haram, tanpa melihat ini makruh. Kenapa Allah perintahkan yang wajib? Di sana pasti ada kebaikan. Yang sunnah juga pasti ada kebaikan. Kenapa Allah melarang sampai kemudian haram? Karena ada keburukan di sana. Yang makruh juga ada keburukan di sana. Maka kita diminta agar apapun yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, itu kita patuhi dan kita taati tanpa harus menunggu hukumnya ini makruh, tanpa harus menunggu hukumnya ini sunnah. Kenapa sunnah? Pasti di sana ada kebaikan. Maka dengan segera untuk kita laksanakan dengan bekal iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah cinta ibadah melebihi cinta kepada dunia. Maka ini penting saudara-saudara sekalian menghadirkan rasa cinta kepada ibadah. Kita kemudian saat sholat sangat penting kita ucapkan di dalam hati kita, saya cinta ibadah sholat melebihi dari pekerjaan saya misalnya. Saya cinta untuk membaca Al-Quran melebihi dunia dan seisinya. Dan untuk menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, ini sangat penting untuk bekal kita mengoptimalkan ibadah selama bulan suci Ramadan. Ini kiat-kiat dari saya, mungkin bisa ditambah kiat-kiat yang lain dari peserta webinar Zoom hari ini. Terakhir, ini ada doa pilihan warisan yang maksur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat baik untuk kita hafal dan kita amalkan, yaitu Allahumma inni as'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam fi a'la jannatil khuld. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon iman yang tidak akan terlepas, nikmat yang tidak akan habis, dan menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga abadi yang tertinggi. Artinya apa? Nabi menyuruh kita membaca doa ini. Nabi cinta kepada kita. Nabi ingin kita bersama-sama dengannya di surga nantinya. Penutup, yang pertama adalah bahwa penghayatan hidup di dunia hanya untuk sementara adalah salah satu di antara motivasi terkuat mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Menganggap bahwa ini adalah Ramadan terakhir kita akan membuat kita maksimal beribadah di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, lingkungan positif dan persahabatan dengan orang soleh itu berdampak besar pada konsistensi perjuangan optimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan.
Kenapa? Karena kalau sendiri itu kita lemah. Betapa berharganya sahabat-sahabat yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, yang akan mengingatkan kita di saat kita khilaf, yang akan menyemangati kita di saat malas untuk beribadah. Begitu juga baginda Rasulullah, itu juga ditemani oleh sahabat-sahabat yang luar biasa dalam perjalanan dakwahnya. Kemudian yang ketiga adalah hidayah dan pertolongan Allah jualah yang menentukan keterarahan hidup yang singkat ini. Maka kita berusaha, tapi juga kita selalu meminta dan memohon hidayah agar Allah senantiasa menuntun langkah kita agar dapat beribadah secara optimal di bulan suci Ramadan ini. Mungkin demikian saja sebagai pengantar diskusi kita pada sore hari ini. Mas Aris, saya tutup dengan satu pantun. Eh, Kalau Tuhan memakai sendal, jangan dibawa ke atas kapal. Tingkatkan ibadah, perbanyak amal. Semoga ibadah Ramadan kita optimal. Baik, billah taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cakep banget juga pantunnya Ustadz. Keren banget. Oke, para hadirin sekalian, kita udah sama-sama menyimak dan juga menyaksikan bersama kajian pada sore hari ini mengenai mengoptimalisasi ibadah di bulan suci Ramadan, yang mana tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Halomoan bahwasannya uh, cara untuk mengoptimalisasikan di bulan suci Ramadan ini, caranya dengan cara memanfaatkan dari mana yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kemudian hal ini ditujukan untuk meningkatkan ketauhidan kita. Dan juga tadi sudah disebutkan juga mengenai kiat-kiat dari optimalisasi ibadah di bulan Ramadan, dari mulai belajar tentang ilmu peningkatan amal ibadah efektif, tetap aktif, bergerak produktif, bergerak membentuk komunitas perjuangan Ramadan, menyusun perencanaan optimalisasi amal ibadah Ramadan, memaksimalkan infak sedekah, serta yang terakhir cinta ibadah melebihi cinta kepada dunia. Tentunya hal ini ditujukan untuk mengoptimalisasikan bagaimana caranya kita beribadah agar optimal di bulan suci Ramadan ini dan juga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, keren banget ya teman-teman semua apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Halomoan. Oke, baik. Para hadirin sekalian, selanjutnya kita akan buka sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk sekiranya bertanya secara langsung dengan cara raise hand, ataupun teman-teman memberikan pertanyaan melalui kolom chat atau kolom komentar. Boleh mungkin buat seluruh hadirin yang ingin bertanya, langsung saja saya silahkan. Ada yang ingin bertanya, boleh silahkan untuk raise hand, angkat tangan. Oke, kita sudah dapat satu orang. Ada lagi yang mau bertanya, teman-teman semua? Oke, dua orang. Ada lagi, teman-teman? Oke, oke, sudah ada. Mungkin kita cukupkan tiga terlebih dahulu untuk sesi pertama. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan lagi, boleh di kolom komentar ataupun angkat tangannya langsung. Oke, di sini udah ada tiga penanya untuk sesi diskusi pada kajian sore kali ini. Yang pertama itu ada dari Aulawiyah Hidayati, yang kedua ada Dimas Surya, dan juga yang ketiga ada Ismi Farah. Oke, untuk yang pertama saya silakan kepada Saudari Aulawiyah Hidayati untuk memberikan pertanyaannya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Bang Haris ya. Izin Ustadz untuk bertanya. Ini di bulan Ramadan ini kan kita banyak kegiatan juga nih. Kebetulan saya ini adalah mahasiswa. Nah, di bulan Ramadan itu kita tuh berusaha untuk mengoptimalisasikan ibadah seperti tayarusan, terus tarawih, tahajud, duha, dan sebagainya. Nah, jika ibadah tersebut ternyata mengakibatkan pendidikan yang saat ini ditempuh menjadi tidak optimal. Nah, pertanyaan saya itu, ibadah yang seperti apa
yang ingin dioptimalisasikan. Apakah menuntut ilmu merupakan salah satu ibadah yang patut menjadi salah satu ibadah yang dioptimalisasikan atau pendidikan merupakan salah satu bentuk cinta dunia? Oke, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Bagaimana Ustadz? Apakah kita akan tampung terlebih dahulu, apa akan langsung dijawab Ustadz? Boleh ditampung saja dulu. Oke, ditampung terlebih dahulu ya. Oke, baik. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan yang kedua, em, yang akan disampaikan oleh, sini sudah ada Dimas Surya. Boleh untuk Dimas Surya untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih banyak pada Saudara Rizi dan juga Ustadz Holomuan ya. Oke, Bismillah. Karena tadi dibuka pakai pantun dan ditutup pakai pantun, saya izin bertanya pakai pantun juga ya Ustadz. Oke, Bismillah. Eh, Buah kurma enak untuk berbuka. Izinkanlah saya untuk bertanya. Asik. Bismillah. Kalau dari saya Ustadz, mungkin ini ya. Yang saya lihat kebanyakan dari medsos itu mungkin ini entah ledekan atau sindiran ke kita gitu ya. Terutama orang-orang manusia kan, pemuda-pemuda gitu. Bahwasannya eh, sebagaimana kita eh, stigma berpacaran Ustaz ya gitu. Jadi aku jadian sama kamu supaya kamu bisa bangunin aku sahur, begitupun sebaliknya. Nah, itu gimana ya Ustaz? Soalnya kan secara eh, pandangan kita juga itu ya, kita memang perlu dorongan seperti sebagaimana halnya Ustadz bilang tadi untuk beribadah gitu, untuk optimalisasi ibadah. Seperti pada zaman Rasul itu banyak sahabat-sahabat yang mendorong Rasul untuk beribadah dan sebagainya macamnya gitu. Nah, gimana sih pandangan Ustadz terkait orang-orang yang seperti ini gitu, kayak misal aku tuh pacaran sama dia tuh nggak cuman buat ini tuh doang, tapi kita saling ngingetin sholat, saling ngingetin kajian, ngingetin segala macam gitu, Ustadz. Mungkin sekian, Ustadz. Oke, baik. Terima kasih banyak Dimas Surya atas pertanyaannya. Oke, kita akan beranjak ke pertanyaan yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ismi Farah. Nah, karena itu untuk Ismi Farah boleh silahkan untuk langsung mengajukan pertanyaan. Izin Ismi Farah, mungkin suaranya tidak terdengar. Oke, mungkin ada kendala. Sudah bisa? baik. Oke, sepertinya ada kendala Ustadz. Mungkin nanti boleh diajukan di kolom komentar saja. Kita akan bahas mengenai dua pertanyaan tadi mengenai pendidikan itu salah satu ibadah yang bisa dioptimalisasikan apa tidak sih Ustadz, kan kalau misalnya pendidikan juga kalau misal kita ibadah seperti tadarusan taraweh jadi pendidikannya tidak optimal gitu. Jadi bagaimana Ustadz, apakah pendidikan itu merupakan salah satu bentuk cinta dunia atau ibadah yang perlu kita optimalisasikan. Kemudian tadi yang kedua, sepertinya pertanyaannya mengenai pacaran syariah nih Ustadz. Jadi kalau misalnya kita berpacaran tapi untuk mengingatkan hal-hal kebaikan, bagaimana untuk salah satu pengoptimalisasian ibadahnya seperti itu Ustadz. Boleh silakan kepada Ustadz Halomuan, waktu dan tempat saya silakan untuk menjawab. Baik, terima kasih pertanyaan dari Saudara Awaliyah bahwa menuntut ilmu itu sendiri adalah bagian dari ibadah. Nah, Nabi mengatakan thalabul ilmi faridah, bahwa menuntut itu adalah sesuatu yang wajib. Maka niat kita dalam menuntut ilmu itu baik, maka menuntut ilmu itu pun menjadi ibadah. Dan bahkan keberkahan yang Allah berikan bagi mereka yang saat ini masih kuliah, saat ini masih belajar, itu di bulan suci Ramadan itu berlipat-lipat ganda yang diberikan oleh Allah. Bahkan beberapa
tradisi di beberapa pondok pesantren itu justru di bulan Ramadan itu bulan mengadakan pengajian yang intens ya, pengajian intensif ya untuk santri-santrinya. Seperti ada pesantren Mustafawiyah itu di bulan Ramadan itu ada pengajian Mustafawiyah itu di Mandailing Natal ya, Sumatera Utara. Nah, itu khusus Ramadan itu santrinya malah tahajudnya tetap jalan, tadarus Qur'annya tetap jalan, duhanya tetap jalan. Nah, itu tolabul ilminya juga tetap jalan. Jadi habis subuh itu ngaji agak setengah jam. Nah, kemudian ada halakoh ilmunya setengah jam. Nanti duha itu ada lagi kajian duha, zuhur ada lagi, asar ada lagi. Yang enggak ada itu maghrib karena mepet dengan tarawih. Nah, nanti setelah tarawih ada lagi. Nah, itu intens. Nah, sepanjang niat kita itu baik dan mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi, maka itu juga adalah bagian dari cara kita mengoptimalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian terkait pacaran syariah, ya kita mengamalkan apa yang disebutkan Allah, wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian, bukan berzina yang dilarang itu. Jadi jangan disalahpahami ayat ini. Yang dilarang kan mendekatinya, berarti zinanya boleh. Bukan begitu. Artinya mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Nah, bagian dari pintu mendekati itu adalah yang disebut dengan pacaran tadi. Dengan embel-embelnya lah. Apa hukumnya mencium pacar saya dengan membaca bismillah? Gitu kan? Itu bertolak belakang. Maka wala talbasul haqqa bil batil. Sesuatu yang hak itu tak boleh dicampur adukan dengan sesuatu yang batil. Ada banyak cara-cara yang lain yang harus kita lakukan. Dengan membuat alarm. Nah, itu tadi gunanya kita punya komunitas dengan orang-orang yang soleh tadi, dengan orang-orang yang baik tadi. Maka itu kita manfaatkan, semisal tadi membangunkan sahur, mengingatkan, dan segala macam yang lainnya. Jadi alternatifnya itu sangat banyak. Kenapa harus dengan berpacaran? Demikian Mas Aris. Oke, baik Ustadz. Mungkin seperti itu Aulawiyah dan juga Dimas mengenai pertanyaan yang sudah dijawab, Masya Allah sekali. Jadi mengenai pendidikan itu bisa dioptimalisasikan dan merupakan ibadah juga gitu. Bisa berbarengan dioptimalisasikan dengan ibadah-ibadah lain. Dan juga untuk masalah pacaran syariah, itu merupakan banyak cara lain gitu ya Ustadz ya. Untuk hal seperti itu dan untuk pacaran sendiri ya memang di Islam memang Ya, memegang tangan pacar tapi baca bismillah sebelumnya berwudu, apa hukumnya? Ya haram hukumnya. haram ya Ustadz. Baik Ustadz. Oke, selanjutnya Ustadz ada satu pertanyaan terakhir di kolom komentar. Mungkin Aris izin untuk membacakan pertanyaannya terlebih dahulu ya Ustadz. Oke, pertanyaan yang terakhir datangnya dari Ismi Farah. Izin bertanya Ustadz, pastinya kan kita punya kesibukan masing-masing, termasuk juga kami sebagai mahasiswa yang kadang banyak sekali kegiatan di luar kegiatan kuliah, sehingga untuk ibadah kadang-kadang susah untuk dioptimalisasikan. Bagaimana tipe efektif untuk mengoptimalisasi ibadah di bulan Ramadan ketika jadwal kita padat, Ustadz? Oke, baik. Tadi di definisi optimalisasi itu ada kata menyeluruh. Nah, artinya ibadah itu jangan kita kungkung dengan hal yang sangat sempit. Kita memandang ibadah itu hanya hubungan kita dengan Allah, dengan puasa, dengan sholat, dengan baca Quran. Tapi juga ada ibadah sosial, ada ibadah akhlak. Nah, kita itu beribadah sesuai dengan potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Maka ibadahnya penuntut ilmu, mahasiswa adalah dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, ibadahnya dosen, ibadahnya guru, ibadahnya kiai adalah dengan mengajarkan ilmu tanpa mengesampingkan ibadah-ibadah sholat, puasa, dan bacaan Al-Quran tadi.
tapi dia lebih optimal ibadahnya dengan mengajarkan ilmu-ilmu tadi. Nah, ibadahnya pejabat itu bukan sholat duha 2 rakaat, bukan dengan zikir 3 jam setelah subuh misalnya. Itu bukan ibadah dia, tapi ibadah dia apa? Menghadirkan peraturan-peraturan yang mendukung untuk beribadahnya umat Islam. Atau ibadahnya apa? Memberikan sumbangan sebanyak-banyaknya. Jadi ibadah orang kaya itu bukan lagi baca waqiah, tapi ibadah orang kaya itu berinfak sedekah. Nah, jadi dengan dipadukan dengan ayat yang pertama kali tadi, bahwa seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak nih. Jadi kita tahu ya teman-teman bahwasannya masih banyak nih ibadah yang bisa kita lakukan. Salah satunya tadi infak dan juga sedekah gitu teman-teman semua. Mungkin itu teman-teman semua mungkin terjawab ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Halamuan MPD, dan juga dari terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bertanya dan juga sekiranya memberikan pertanyaannya mengenai tema kita pada hari ini. Mungkin teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau mungkin kita cukupkan? Oke, mungkin sudah tidak ada yang bertanya lagi ya teman-teman. Oke, baik. Jika sudah tidak ada yang bertanya, izinkan saya untuk memberikan sedikit ringkasan pada kajian kita pada sore hari ini, yaitu mengenai optimalisasi dari ibadah di bulan suci Ramadan, bahwasannya banyak sekali cara untuk kita mengoptimalisasikan, seperti yang sudah disampaikan oleh Ustadz Halmuan, bahwasannya ada kiat-kiat untuk kita mengoptimalisasikan ibadah. Hal ini semua ditujukan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik para hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dan juga kita sudah selesai melakukan kajian pada sore hari ini. Walaupun di sini tercatat masih sedikit yang join dalam kajian pada sore hari ini, namun ini merupakan suatu hal yang sangat diapresiasi besar karena ini merupakan kajian pertama dari kita semua, bahwasannya teman-teman sudah antusias untuk mengikuti kajian pada sore hari ini. Semoga di kajian-kajian berikutnya kita dapat bergabung lagi dengan jumlah audiens yang lebih banyak. Dan selanjutnya juga bahwasannya untuk teman-teman yang ingin mengkaji ulang lagi dari kajian kita pada hari ini, teman-teman bisa mengaksesnya juga karena kajian kita pada hari ini direkam juga teman-teman di dalam YouTube. Jadi ada juga di YouTube-nya, teman-teman boleh pelajari lagi dan linknya sudah diberikan oleh Ibu Dr. Sarina Rulita. Jadi teman-teman boleh untuk mengaksesnya ada di kolom komentar. Oke, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya dan juga kajiannya pada sore hari ini. Semoga Sama-sama. bermanfaat bagi kita semua. Mungkin sebelum ditutup, karena tadi Ustadz juga sudah memberikan pantun dan tadi yang bertanya juga sudah memberikan pantun, jadi saya ketagihan nih, pengen pantun juga. Oke. Pantunnya adalah mencari kerak telur ke Cikini, membeli papeda sampai ke Papua. Sekian kajian sore pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, Cakep. mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih banyak kepada yang sudah hadir. Kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum Waalaikumsalam warahmatullahi keluar, wabarakatuh. boleh untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu untuk dokumentasi terlebih dahulu. Boleh untuk para hadirin untuk mengaktifkan